Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi mengenai manajemen fungsi teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ria Datusi bersama dua rekan saya, Hanum Adena Nursabila dan Raffi Ramadan. Em, Dalam kesempatan kali ini, kami memiliki 5 pokok bahasan yang akan dipresentasikan. Yang pertama adalah mengorganisasi fungsi teknologi informasi, lalu yang kedua pembiayaan fungsi teknologi informasi, yang ketiga strategi fungsi teknologi informasi, yang keempat mengatur fungsi teknologi informasi, dan yang kelima mengontrol fungsi teknologi informasi. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan mengenai 5 pokok bahasan tadi, yang pertama kita akan eh, membahas mengenai apa itu IT function. Nah, seperti yang kita tahu, hampir semua perusahaan saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Tetapi bagi sebuah perusahaan, hanya memiliki teknologi saja tidak cukup. Tapi bagaimana perusahaan itu memanfaatkan teknologi yang ia miliki sebaik mungkin. Nah, fungsi teknologi informasi inilah yang nantinya menjadi motor penggerak dalam perusahaan. Jika teknologi informasi perusahaan itu kacau, maka akan muncul risiko besar bagi perusahaan seperti kehilangan data atau keamanan yang terganggu, hingga kinerja bisnis dari perusahaan itu sendiri ikutan menurun. Sehingga manajemen teknologi informasi di sini itu bukan hanya soal teknis saja, tetapi juga soal kelangsungan dari bisnis itu sendiri. Nah, fungsi teknologi informasi itu bisa dibilang sebagai otaknya teknologi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mulai dari memastikan komputer atau jaringannya itu bisa berjalan dengan lancar, lalu menjaga keamanan data perusahaan agar tetap aman. Kemudian, jika fungsi teknologi informasi ini dikelola dengan baik, maka perusahaan akan berjalan dengan lancar. Tetapi seperti yang kita disampaikan di awal, jika uh, dikelola dengan tidak baik, maka akan muncul bahaya yang besar bagi perusahaan seperti kebocoran data atau sistemnya down. Hal ini yang kemudian dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dalam perusahaan karena informasi yang dapat itu tidak valid. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai mengorganisasi fungsi teknologi informasi. Bagaimana fungsi teknologi informasi itu dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Yang pasti caranya adalah dengan merencanakan pengaturan perusahaan dengan baik. Salah satunya adalah mengenai location atau penempatan dari fungsi teknologi informasi. Nah, kenapa hal ini penting? Hal ini karena jika fungsi teknologi informasi ini tidak dimanfaatkan atau dikelola dengan baik, maka akan muncul risiko seperti fungsi IT itu bisa gagal dalam mendukung tujuan strategis perusahaan. Maka adanya potensi efisiensi dan efektivitas fungsi IT yang tidak maksimal. Lalu bisa juga pemisahan fungsi yang tidak tepat bisa mengancam keamanan dan perlindungan informasi seluruh organisasi serta mengganggu infrastruktur komunikasi perusahaan itu sendiri. Nah, dalam mengorganisasi fungsi teknologi informasi ada 3 model yang bisa digunakan. Yang pertama ini ada centralized IT. Nah, pada centralized IT ini, semua itu dikendalikan oleh satu departemen teknologi informasi terpusat. Kalau semuanya itu diatur di pusat, maka standarnya itu lebih gampang untuk dijaga. Sistemnya seragam, hingga tidak perlu ada versi yang berbeda-beda untuk setiap divisi. Jadi sisi biaya bagi perusahaan itu juga cenderung lebih hemat, karena tidak perlu membeli atau membuat sistem ganda untuk masing-masing divisi. Akan tetapi misalnya divisi yang butuh sesuatu, biasanya itu harus mengantri bersama dengan divisi lain untuk pengembangan permintaannya. Apalagi misalnya permintaan yang besar seringkali menjadi prosesnya menjadi lambat karena harus mengikuti prosedur dari pusat. Sehingga centralized IT ini cocok untuk menjaga konsistensi dan kontrol, akan tetapi kadang kurang fleksibel, apalagi jika tiap divisi itu memiliki permintaan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada decentralized IT. Nah, decentralized IT ini berarti setiap LOD atau unit bisnis itu memiliki tim IT-nya sendiri atau CIO-nya sendiri. Nah, uh, seperti yang dia gambar, LOD itu membawahi masing-masing CIO. Sehingga jika setiap divisi itu punya tim IT sendiri, maka saat ada kebutuhan khusus itu bisa langsung ditangani tanpa harus menunggu prosedur dari pusat.
Hal ini menyebabkan permintaan itu diproses secara lebih cepat, lebih fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi. Akan tetapi, karena semua divisi ini punya jalannya masing-masing, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu jadi lebih tinggi. Bisa juga ada sistem yang double, seperti misalnya divisi A dan divisi B itu membuat suatu aplikasi yang sebenarnya fungsinya itu sama, sehingga ini membebankan biaya bagi perusahaan untuk sesuatu yang cenderung sia-sia. Selain itu, koordinasi antar divisi itu juga menjadi lebih berantakan. Nah, pada intinya, decentralized IT itu memberikan respon yang lebih cepat dan spesifik sesuai dengan permintaan per divisi. Tapi bagi perusahaan itu menyebabkan biaya itu cenderung lebih tinggi dan susah untuk dikoordinasi. Selanjutnya adalah federated IT. Nah, federated IT ini merupakan gabungan dari decentralized IT dan centralized IT. Eh, Dalam gabungan ini, infrastruktur utama itu dikelola oleh pusat, akan tetapi aplikasi tertentu itu dikelola oleh masing-masing divisi. Model ini itu enaknya lebih seimbang. Infrastruktur besar seperti server, jaringan, atau keamanan itu tetap diurus oleh pusat supaya lebih terorganisir dan hemat biayanya. Akan tetapi untuk kebutuhan khusus masing-masing divisi itu dijalankan masing-masing sehingga tidak terlalu kaku. Juga kita tidak boros ke perusahaan. Meskipun demikian, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Seperti pada koordinasi, harus jelas mana yang menjadi tanggung jawab pusat dan mana yang boleh diurus oleh masing-masing divisi. Karena kalau tidak, maka bisa menjadi tumpang tindih atau menjadi bingung siapa yang memegang kendali ini, siapa yang memegang kendali ini. Nah, model ini tuh paling banyak dipakai oleh perusahaan besar karena dianggap lebih seimbang antara kontrol dan fleksibilitasnya. Nah, selanjutnya masih dalam mengorganisasi fungsi teknologi informasi, itu ada tiga aktivitas utama dari eh, fungsi teknologi informasi dalam suatu organisasi. Nah, yang pertama ada manajemen infrastruktur teknologi informasi, yakni memastikan bahwa jaringan, server, atau perangkat keras dan perangkat lunak itu berjalan secara optimal. Lalu yang kedua, manajemen penggunaan teknologi informasi, di mana tim memastikan teknologi yang ada itu benar-benar dipakai untuk mendukung produktivitas perusahaan. Jangan sampai ada teknologi yang bagus tapi tidak dipakai atau malah menjadi sia-sia. Sehingga harus dipastikan bahwa semua itu benar-benar mendukung seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan. Lalu yang ketiga adalah manajemen proyek teknologi informasi. Nah, manajemen proyek teknologi informasi ini mengelola proyek pengembangan sistem dan implementasi teknologi baru agar sesuai dengan kebutuhan dari bisnis perusahaan. Misalnya, membuat aplikasi baru atau mengupdate sistem atau memindahkan data ke cloud. Nah, semua itu perlu diatur supaya bisa sesuai dengan tujuan bisnis dan tidak malah menambah biaya yang menjadi sia-sia pada akhirnya. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai tugas auditor dalam memeriksa fungsi teknologi informasi. Di dalam sini, peran auditor itu juga sangat penting. Kenapa? Karena di teknologi informasi, orang itu bisa aja punya akses yang terlalu banyak. Misalnya aja nih programmer, itu bisa bikin sistem yang bagus, sekaligus mengakses data perusahaan. Kan jadi bahaya dong, kayak muncul risiko-risiko fraud yang tinggi. Sehingga ada yang namanya pemisahan tugas. Sistem development sendiri, lalu bagian computer operation sendiri, lalu computer application security sendiri, sehingga ada pemisahan tugas yang mengurangi kemungkinan fraud terjadi di perusahaan. Nah, auditor itu juga harus memastikan bahwa kontrol atas aplikasi dan data diintegrasikan ke dalam pengembangan sistem dan operasi komputer. Selanjutnya adalah mengenai pemisahan tugas yang tadi sudah kita bahas di awalnya. Dalam hal ini, misalnya nih sistem development mereka itu hanya boleh membuat dan mengubah logika software, tetapi tidak boleh mengakses data perusahaan secara langsung. Lalu untuk bagian computer operation, tugasnya hanya bertugas untuk mengangkut data, memproses, dan mendistribusikan output saja. Sedangkan computer security, tugasnya ya hanya memastikan keamanan data, software, jaringan, dan fasilitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau pemisahan ini dilanggar, maka akan muncul risiko manipulasi data, kebocoran data, atau bahkan sabotase yang dilakukan oleh orang-orang oknum-oknum tertentu.
sehingga auditor harus memastikan dengan benar bahwa kontrol ini benar-benar dijalankan dengan baik. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembiayaan fungsi IT. Nah, fungsi teknologi informasi itu membutuhkan pendanaan yang memadai agar bisa mendukung tujuan strategis dari perusahaan. Karena jika tidak dilakukan, maka akan muncul risiko seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan, atau beban kerjanya menjadi lebih bertambah. Nah, dalam hal ini ada dua pendekatan utama yang digunakan. Yang pertama ada cost center atau pendekatan pusat biaya dan profit center atau pendekatan pusat laba. Nah, kalau kalau kita menggunakan cost center atau pendekatan pusat biaya, teknologi informasi dalam hal ini dianggap sebagai bagian yang menghabiskan biaya. Jadi fokusnya itu adalah bagaimana teknologi informasi bisa mendukung operasional perusahaan seefisien mungkin. Setiap permintaan anggaran itu harus jelas alasannya untuk apa, lalu manfaatnya apa, dan apakah benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Di sini auditor punya peran untuk memastikan bahwa pengeluaran itu bersifat wajar. Kelebihannya, biaya teknologi informasi bisa dikendalikan dengan ketat dan tidak sembarangan mengeluarkan uang. Akan tetapi, dalam hal ini tim teknologi informasi itu sering harus bersaing dengan divisi lain untuk mendapatkan anggaran, sehingga teknologi informasi ini bisa menjadi nomor dua, padahal kebutuhan teknologi di suatu perusahaan itu krusial sekali, sehingga muncul dilema bahwa teknologi informasi butuh data, tapi cuma dipandang sebagai beban. Lalu, yang kedua ada profit center atau pendekatan pusat laba. Nah, kalau memakai profit center itu beda dengan uh, cost center tadi. Dalam hal ini, teknologi informasi itu diposisikan seolah-olah menjadi unit bisnis. Artinya, setiap layanan teknologi informasi itu dipakai divisi lain. Setiap layanan teknologi informasi yang dipakai oleh divisi lain itu akan ditagih biayanya. Jadi, teknologi informasi itu bisa terlihat menghasilkan pendapatan internal. Kelebihannya, tim teknologi informasi itu punya ruang lebih untuk berkembang karena bisa mengatur keuangannya secara mandiri. Dan mereka bisa mengatur keuangan mandiri dan tidak perlu meminta keuangan dari pusat, selalu meminta keuangan dari pusat. Nah, akan tapi ada risiko di mana kalau tim teknologi informasi ini terlalu bersemangat, maka kadang biaya yang ditagihkan pada divisi lain itu menjadi sangat mahal, sehingga dalam hal ini auditor memiliki peran untuk membantu minimal misalnya sekali setahun untuk mengecek apakah tarif yang dipasang oleh divisi teknologi informasi itu sudah wajar atau malah justru lebih mahal dari layanan yang ada di pasaran. Nah, jadi misalnya divisi lain itu menggunakan layanan dari teknologi informasi, maka mereka akan membayar pada divisi teknologi informasi. Dengan begitu, teknologi informasi dalam hal ini terlihat sebagai investasi, bukan hanya sekedar biaya. Pada intinya, cost center itu membuat teknologi informasi itu lebih mudah dikontrol, akan tetapi menjadi kurang dihargai. Sementara profit center itu membuat teknologi informasi ini menjadi lebih mandiri, akan tetapi tetap harus diperhatikan dengan baik agar tidak terlalu membebani divisi lain secara berlebihan. Hingga dua-duanya ini ada plus dan minusnya sendiri. Yang paling jelas, pengelolaan biaya teknologi informasi itu harus transparan dan seimbang supaya tidak memberatkan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas terkait staffing fungsi TI atau teknologi informasi. Nah, sebenarnya staffing itu apa sih, teman-teman? Staffing itu merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia, penentuan jumlah tenaga kerja, kualitas, serta ketepatan penempatan tenaga kerja dalam suatu divisi atau fungsi dalam perusahaan gitu. Untuk tujuannya agar kegiatan operasional perusahaan itu dapat berjalan dengan maksimal gitu. Nah, em, dalam staffing fungsi, terlebih khususnya dalam staffing fungsi TI, itu tuh ada beberapa kegiatan yang dilakukan atau kegiatan yang eh, direncanakan untuk staffing fungsi ini. Yaitu yang pertama itu ada proses rekrutmen atau em, proses pelatihan, proses pengembangan, terus proses evaluasi kinerja karyawan, serta proses apresiasi gitu ya teman-teman. Nah, terus kenapa sih staffing ini tuh harus dipikirkan atau direncanakan secara matang? Ini tuh karena ada beberapa resiko
apabila terjadi kesalahan dalam staffing fungsi TI. Itu yang pertama itu staff kurang memiliki kompetensi. Kemudian staff tidak menyadari tentang kontrol internal fungsi terkait TI. Kemudian ada juga risiko kinerja staff ini kurang efisien gitu. Dan risiko mengenai staff yang tidak puas yang membuat ancaman bagi perusahaan. Nah, mungkin ini nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai perencanaan dan perekrutan. Nah, dalam staffing TI ini sendiri itu pasti harus merencanakan SDM yang matang gitu ya. Nah, ini tuh perlu apa ya? Perlu perlu campur tangan perusahaan, di mana perusahaan itu tuh harus menetapkan prosedur formal dalam merekrut staf dengan pemetaan peran dan tanggung jawab yang dideskripsikan dengan jelas, sehingga staf itu tidak kebingungan gitu ya ketika menjalankan tugasnya dan em, apa ya kompetensi dari staf ini tuh dapat di dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Nah, penting juga bagi perusahaan itu tuh harus perhatikan mengenai turnover karyawan di mana perusahaan itu tuh harus menetapkan continuity planning, yaitu langkah apabila fungsi TI itu terganggu ketika terjadi karyawan yang mengundurkan diri. Nah, misalkan nih, kalau perusahaan tidak memiliki perencanaan di awal, apabila karyawan ini ada yang mengundurkan diri tiba-tiba, secara tiba-tiba gitu ya, pasti kan nanti ada terjadi kekosongan pada tugas di divisi tersebut yang tentunya akan berdampak pada operasional perusahaan secara menyeluruh. Maka dari itu perlu adanya perencanaan. Nah, perencanaan ini tuh biasanya itu tuh meliputi yang pertama cross training, yaitu di mana lebih dari satu staf itu tuh mampu menjalankan fungsi bagian TI. Nah, biasanya staf-staf ini di perusahaan itu pasti mengikuti yang namanya training atau pelatihan yang biasanya bisa dilakukan online, dapat juga dilakukan secara offline gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada backup personel, yaitu penunjukan penggantian yang siap masuk apabila terjadi kekosongan. Nah, ketika perusahaan ini menerapkan cross training, otomatis stafnya akan memiliki kompetensi lebih dari satu. Tidak hanya dapat memegang satu tugas gitu ya. Dan nah, dari sinilah akan terdapat backup gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi proses itu penting untuk selalu ada agar staf baru ini tuh tidak kebingungan ketika menjalankan atau meneruskan tugas yang belum diselesaikan oleh karyawan yang mengundurkan diri ini. Oke, kemudian eh kita akan membahas mengenai segregation of duties atau SOD. Apa sih sebenarnya SOD itu? Nah, SOD ini sendiri itu tuh merupakan pemisahan tugas yang dilakukan perusahaan itu agar karyawan itu tuh tidak memiliki kontrol penuh terhadap sistem atau semua tahapan proses dalam em, suatu divisi, apalagi khususnya teknologi informasi atau divisi TI gitu ya. Ini tuh dilakukan agar mencegah terjadinya fraud dan kesalahan operasional karena tidak hanya satu individu yang apa ya, yang memegang kontrol penuh gitu ya. Ketika salah satu individu ini melakukan kesalahan, pasti akan cepat terdeteksi gitu. Contohnya, misal developer yang membuat aplikasi sistem itu tuh tidak boleh juga bertindak sebagai operator yang mengoperasikan sistem dalam produksi. Nah, ini dikarenakan apabila developer ini juga ternyata adalah operator dari sistem yang dia buat sendiri, pasti kan dia juga tahu ya apa celah-celah yang dapat dia lakukan jika dia pengen melakukan suatu kecurangan manipulasi itu sangat mudah sekali dan em, sangat susah dideteksi tentunya karena kan dia yang pembuat gitu ya, dia penciptanya gitu. Oke, next kita akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan. Nah, di pelatihan dan pengembangan ini, staf TI itu harus mendapat pelatihan berkelanjutan, di mana untuk menghadapi perkembangan teknologi dan risiko-risiko baru yang mungkin muncul dalam perusahaan gitu ya. Karena kan di zamannya digitalisasi, di zamannya semua serba teknologi informasi ini, semakin banyak kecurangan-kecurangan yang bervariatif gitu ya, yang apa ya, yang di susah untuk em, apa ya namanya yang susah untuk diatasi apabila staf ini tidak dilatih secara terus-menerus gitu ya, tidak dikembangkan gitu kompetensinya. Kemudian dari audit sendiri itu tuh harus menilai apakah staf TI ini tuh udah mendapatkan training formal dan sertifikasi yang emang layak gitu. Nah, yang emang harus didapatkan gitu ya oleh staf TI. Nah, kemudian perlu juga bagi perusahaan itu tuh harus memfokuskan pelatihan yang emang benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi dari divisi TI ini sendiri gitu. Nah,
Sans dan Gagos ini sendiri juga menyoroti pentingnya kompetensi staf TI dan pentingnya pelatihan itu tuh karena agar staf ini terus up to date dengan perkembangan teknologi dan standar keamanan terbaru. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengawasan dan pengendalian. Di pengawasan dan pengendalian ini, itu tuh staf berada di naungan kontrol manajemen TI. Nah, kenapa? Karena agar semua aktivitas yang terkait TI ini tuh berjalan sesuai kebijakan. Kemudian juga dilakukan monitoring terkait kepatuhan etika, di mana supervisor TI ini tuh wajib melakukan monitoring seperti penggunaan password dan akses sistem yang dilakukan staff. Nah, dengan monitoring ini pastinya kan lebih mudah mendeteksi jika terjadi human error atau terjadi suatu kesalahan yang emang disengaja gitu ya, daripada ketika tidak dilakukan monitoring kepatuhan etika gitu. Nah, kemudian juga dilakukan ini apa pengawasan yang meliputi jam kerja, distribusi beban kerja, dan keterlibatan outsourcing. Kenapa kok ada pengawasan terkait outsourcing? Pasti perusahaan kan membutuhkan apa ya, bantuan, membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya dari internal, tapi juga eksternal. Nah, karena itu juga dibutuhkan pengawasan untuk memastikan bahwa apa ya, bahwa em, tenaga kerja yang dari luar ini tuh bekerja dengan benar gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai evaluasi kinerja dan rotasi. Evaluasi kinerja ini tuh dilakukan untuk menilai produktivitas, terus kepatuhan staff, terus kepatuhan ini apa dari TI ini sendiri terhadap kebijakan serta kualitas dari staff ini bagaimana begitu. Em, Evaluasi ini tuh bisa dilakukan baik tahunan atau semesteran atau bahkan 3 bulan sekali gitu ya, tergantung kebijakan perusahaannya. Nah, evaluasi kinerja ini juga menjadi peluang gitu, menjadi apa ya, salah satu langkah atau salah satu cara bagi perusahaan itu untuk memberikan apresiasi, untuk mengebus semangat karyawannya agar bekerja lebih keras dengan yaitu memberikan apresiasi. Nah, eh, juga di sini di evaluasi kinerja itu dilakukan rotasi staff, di mana selain menambah kompetensi atau menambah apa ya skill baru bagi staff-staffnya, menambah apa ya nilai kinerjanya, juga mengurangi risiko fraud. Nah, karena terjadi rotasi staff, tentunya staff itu akan kesulitan untuk membangun kolusi, membangun apa fraud gitu ya di apa di penanggung jawab di tugas yang dia pegang gitu. Nah, evaluasi staffing ini tuh bisa dilakukan dengan ini, analisis, desain, implementasi, dan maintenance. Di mana ini tuh digunakan untuk menghindari masalah sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan user, terus untuk mendeteksi celah keamanan dari sistem ini, dan juga mendeteksi kayak biaya yang membengkak karena kesalahan desain awal gitu ya. Oke. Nah, kesimpulannya adalah sebagai auditor sistem informasi ini, kita tuh harus memikirkan beberapa konsekuensi-konsekuensi atau hal-hal yang perlu dipikirkan yang mungkin terjadi di bagian staffing dari fungsi IT ini atau fungsi teknologi informasi ini, yaitu di mana apakah jumlah dari staff TI ini tuh sudah memadai dibandingkan dengan beban kerja dan kompleksitas dari fungsi TI, terus apakah sudah ada pemisahan tugas untuk dari fungsi TI ini sendiri, dan bagaimana cara perusahaan memberikan apresiasi, memberikan award, memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi staf TI, apakah staf itu sudah benar-benar mendapatkan pelatihan dan berkembang sesuai dengan apa ya, dengan tugas dan perannya dalam perusahaan, dan bagaimana bagaimana eh, sejauh mana staf TI itu mematuhi kebijakan keamanan dan etika dalam penggunaan sistem. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bab ini gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengatur fungsi teknologi informasi. Teknologi informasi pada masa kini bukan lagi sekedar pelengkap dalam organisasi, tetapi sudah menjadi pilar utama dalam pencapaian tujuan bisnis. Hampir setiap aktivitas, mulai dari operasional harian, pelayanan pelanggan, hingga strategi pengembangan usaha, bergantung pada sistem informasi. Mengatur fungsi teknologi informasi ini berarti menyusun rencana strategis, mengatur peran dan struktur organisasi, serta memastikan adanya komunikasi formal, sehingga seluruh sumber daya teknologi informasi dapat diarahkan untuk mendukung tujuan organisasi. Menurut Angel Otero dalam bukunya Information Technology Control and Audit menjelaskan bahwa IT governance menyediakan struktur dan arah strategi teknologi informasi dapat selaras dengan strategi bisnis, atau dengan kata lain, pengaturan teknologi informasi adalah tentang keselarasan atau alignment antara strategi bisnis dan strategi teknologi informasi. Jadi, mengatur fungsi teknologi informasi dapat diartikan sebagai proses manajerial yang melibatkan perencanaan strategis, perencanaan operasional, pengorganisasian, dan komunikasi,
sehingga seluruh peran TI selaras dengan kepentingan organisasi. Dalam pandangan tata kelola, teknologi informasi bukan hanya alat, tetapi sumber daya yang harus diposisikan secara strategis. Selanjutnya, ada tujuan mengatur fungsi teknologi informasi. Tujuan mengatur fungsi teknologi informasi dapat dilihat dalam 4 aspek utama. Yang pertama, ada strategic alignment. Dalam strategic alignment, teknologi informasi harus mendukung strategi organisasi. Keselarasan ini berarti setiap proyek atau kebijakan teknologi informasi dikaitkan langsung dengan sasaran organisasi. Jika strategi bisnis adalah mempercepat layanan, maka teknologi informasi harus diarahkan untuk membangun sistem yang mempercepat alur kerja. Misalnya, aplikasi berbasis mobile atau sistem antrian digital. Lalu yang kedua adalah value delivery. Teknologi informasi harus memberikan manfaat nyata. Pengaturan teknologi informasi memastikan bahwa investasi dalam hardware, software, maupun SDM tidak sia-sia. Manfaatnya dapat berupa efisiensi, efektivitas, serta pengurangan risiko atau penciptaan layanan baru yang lebih baik. Yang ketiga, ada research management. Fungsi TI sendiri terdiri dari berbagai sumber daya yang meliputi manusia, hardware, software, jaringan, dan data. Semua sumber daya ini harus dikelola dengan tepat. Sumber daya manusia misalnya, harus memiliki pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Tanpa pengaturan, sering terjadi tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan fungsi yang mengakibatkan lemahnya kontrol. Lalu yang terakhir ada performance measurement. Mengatur teknologi informasi juga berarti menetapkan ukuran kinerja yang jelas. Sistem teknologi informasi mungkin berjalan, tetapi apakah sistem itu benar-benar efektif? Apakah pengguna merasa puas? Atau apakah sistem mendukung inovasi organisasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui pengukuran kinerja, misalnya menggunakan IT Balance Scorecard yang menilai kinerja teknologi informasi dari perspektif finansial, pengguna, proses internal, dan inovasi. Selanjutnya ada aktivitas dalam mengatur teknologi informasi. Mengatur fungsi teknologi informasi bukan hanya gagasan abstrak, melainkan diwujudkan dalam berbagai aktivitas nyata. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan dalam mengatur teknologi informasi. Yang pertama ada perencanaan strategis teknologi informasi. Jadi ini adalah sebuah dokumen jangka panjang yang memuat arah pengembangan teknologi informasi di masa depan. Perencanaan ini mengidentifikasi tren teknologi, menentukan prioritas investasi, serta menetapkan inisiatif besar yang mendukung strategi organisasi. Misalnya, organisasi yang ingin memperkuat keamanan datanya akan menyusun strategi penerapan sistem encrypt atau enkripsi, penguatan firewall, atau implementasi zero trust security. Kemudian ada perencanaan operasional teknologi informasi. Untuk aktivitas ini bersifat lebih teknis dan jangka pendek. Rencana ini menyangkut kegiatan sehari-hari seperti penjadwalan backup data, perawatan server, update software, serta distribusi anggaran untuk unit-unit teknologi informasi lainnya. Perencanaan operasional menjadi panduan agar fungsi teknologi informasi berjalan stabil dan siap mendukung kebutuhan organisasi setiap hari. Yang ketiga, ada pengorganisasian struktur teknologi informasi. Hal ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih fungsi. Dalam organisasi yang matang, struktur teknologi informasi mencakup peran CIO atau Chief Information Officer sebagai penanggung jawab strategis, administrator sistem untuk menjaga infrastruktur, pengembangan aplikasi, untuk membangun dan memelihara software, tim keamanan untuk mengawasi proteksi, serta helpdesk untuk membantu para user. Setiap peran memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang jelas. Dan yang terakhir ada komunikasi dan koordinasi. Hal ini menjadi elemen terakhir dalam pengaturan fungsi teknologi informasi. Fungsi TI harus mampu berkomunikasi dengan manajemen puncak agar selaras dengan strategi organisasi, serta dengan auditor agar kepatuhan dapat tetap terjaga. Komunikasi formal dapat berupa laporan kinerja, rapat koordinasi, atau mekanisme pelaporan isu-isu penting. Selanjutnya kita masuk ke materi mengontrol fungsi TI. Mengontrol fungsi teknologi informasi adalah menetapkan mekanisme pengendalian agar seluruh aktivitas teknologi informasi berjalan aman, sesuai aturan, dan dapat diawasi dengan tujuan melindungi aset informasi, menjaga keandalan, dan meminimalkan risiko. Menurut Angel R. Otero, kontrol umum dalam teknologi informasi berada di level paling dasar, yaitu operasi harian, keamanan informasi, dan pengendalian perubahan sistem. Lalu, Hall dalam buku Information Technology Auditing menambahkan bahwa untuk mendukung efektivitas kontrol tersebut, setiap sistem komputer perlu memiliki audit trail sebagai catatan jejak digital agar semua aktivitas dapat dilacak kembali. Jadi, mengontrol fungsi teknologi informasi ini menerapkan mekanisme yang menjamin bahwa semua kegiatan TI berjalan sesuai aturan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrol tidak hanya melindungi sistem dari ancaman eksternal seperti hacker, tetapi juga dari kesalahan internal, misalnya perubahan program yang tidak disetujui atau akses data yang disalahgunakan. Ada 3 tujuan utama dari pengendalian fungsi teknologi informasi. Yang pertama, ada keamanan dan keandalan sistem.
Sistem teknologi informasi harus aman dari gangguan, baik teknis maupun non-teknis, serta bisa diandalkan untuk mendukung bisnis setiap saat. Yang kedua, ada pengurangan risiko penyalahgunaan. Kontrol yang baik mencegah organisasi melakukan hal-hal di luar wewenang, serta mengurangi potensi error. Dan yang terakhir, ada audit trail, di mana semua aktivitas harus terekam, sehingga jika terjadi masalah atau dugaan kecurangan, bisa ditelusuri siapa yang melakukan, kapan, dan bagaimana caranya. Dalam mengontrol fungsi teknologi informasi, ada dua kategori kontrol teknologi informasi. Yang pertama ada general control. General control adalah kontrol yang sifatnya lebih luas dan berlaku untuk sistem dalam organisasi, bukan hanya pada satu aplikasi tertentu. Kontrol ini bertujuan membangun lingkungan pengendalian yang aman dan andal, sehingga semua aktivitas teknologi informasi punya dasar yang kokoh. Ada 3 contoh utama dari general control. Yang pertama, operasi teknologi informasi. Hal ini seperti backup data, job scheduling, atau disaster recovery. Kemudian ada juga keamanan informasi. Hal ini meliputi kontrol akses, baik fisik, misalnya kunci ruang server, kamera pengawas, atau kartu akses, maupun logis seperti username, password, atau autentikasi multifaktor. Tanpa keamanan yang kuat, data dan sistem rentan dimanipulasi. Dan yang terakhir ada manajemen perubahan, di mana setiap perubahan sistem harus ada approval, testing, dan dokumentasi. Jadi, general control ini itu ibarat pagar pengaman agar semua sistem berjalan aman dan konsisten. Yang kedua ada application control. Kontrol ini melekat pada aplikasi tertentu, memastikan data dan proses dalam aplikasi berjalan dengan benar. Application control dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada control input. Hal ini menjamin data yang masuk ke dalam sistem adalah data yang valid dan lengkap. Contoh, validasi format tanggal, cek kelengkapan field wajib, atau pesan error kalau ada data yang dimasukkan tidak sesuai. Kalau kontrol input lemah, maka data kotor akan masuk dan merusak kualitas informasi. Selanjutnya ada kontrol processing. Hal ini menjaga agar data yang sudah masuk diproses dengan benar sesuai aturan. Misalnya, batch totals atau jumlah total input dibandingkan dengan output. Kemudian ada run-to-run controls, memastikan data tidak hilang atau berubah di tiap tahap pemrosesan atau pengecekan logika proses. Kontrol ini penting supaya tidak ada data yang salah hitung atau terlewat. Dan yang terakhir ada kontrol output. Hal ini memastikan hasil dari aplikasi benar dan sampai ke orang yang tepat. Contohnya, laporan keuangan hanya bisa diakses manajer yang berwenang. Ada proses rekonsiliasi laporan untuk mencocokkan hasil dengan data sumber serta otorisasi distribusi agar laporan tidak jatuh ke pihak yang salah. Kemudian ada sifat kontrol teknologi informasi. Selain dibagi ke dalam kategori general controls dan application controls, Otero juga menjelaskan bahwa kontrol bisa diklasifikasikan berdasarkan sifatnya atau cara kontrol itu bekerja. Ada 3 sifat utama. Yang pertama ada preventive controls. Jadi, preventive controls ini merupakan kontrol yang dirancang untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Tujuannya memastikan kesalahan atau penyalahgunaan bisa dihentikan di awal sehingga tidak sampai masuk ke dalam sistem. Contohnya, password, pemisahan tugas, dan access restriction. Yang kedua ada detective controls. Detective control sendiri adalah kontrol yang berfungsi menemukan kesalahan atau penyimpangan setelah terjadi. Jadi, kontrol ini tidak mencegah langsung, tapi memastikan masalah bisa segera diketahui agar ditindaklanjuti. Contohnya, laporan pengecualian atau exception report, kemudian ada audit log dan rekonsiliasi data. Dan yang terakhir ada corrective controls, di mana corrective controls ini adalah kontrol yang digunakan untuk memperbaiki masalah yang sudah terdeteksi. Jadi, kontrol ini memastikan sistem bisa kembali normal setelah ada gangguan atau kesalahan. Contohnya, restore data dari backup jika data hilang atau rusak, ada bug fixing atau patching untuk memperbaiki program yang bermasalah, dan koreksi input untuk memperbaiki data yang salah yang sudah masuk ke dalam sistem. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kontrol teknologi informasi. Agar semua jenis kontrol berjalan efektif, ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang. Yang pertama ada segregation of duties. Tidak boleh ada satu orang yang menguasai seluruh proses. Misalnya, programmer tidak boleh langsung menerapkan program ke produksi. Kemudian ada monitoring rutin, audit internal atau pemantauan otomatis atau CAATS dilakukan secara berkala untuk mendeteksi masalah sejak dini. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan review. Semua prosedur, terutama perubahan sistem, harus terdokumentasi dan ditinjau ulang setelah implementasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih.